Mohon konfirmasi apakah layarnya sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah aman, aman Bu. Sudah ya, aman ya? Oke, oke. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan koordinasi persiapan semester baru, semester Gasal, yang insya Allah nanti akan dimulai per tanggal 2 September. Bapak Ibu, di layar pertama ini saya share tentang LMS Kolabor, di mana semua informasi terkait pengajaran dan pembelajaran nantinya akan disediakan di course ini. Nah, silakan Bapak Ibu membuka LMS Kolabornya, kemudian memastikan course ini itu sudah bisa Bapak Ibu akses. Caranya ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat course-nya itu melalui icon buku yang namanya adalah Teaching and Learning, atau cara yang kedua adalah Bapak Ibu bisa klik di menu All Courses. Hierarkinya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu klik All Courses, nanti klik di pengajaran dan pembelajaran, kemudian klik lagi materi pelatihan, klik 20232 hingga nanti mendapatkan course yang namanya Teaching and Learning. Mohon konfirmasi apakah seluruh dosen sudah bisa mengakses course ini di LMS Kolabornya. Kalau ada yang masih belum, boleh mungkin menuliskan informasi melalui kolom chat agar nanti Mas Christoph bisa bantu untuk menyesuaikan kebutuhan tersebut. Silakan Bapak Ibu. Oke, semuanya sepertinya sudah berhasil ya. Apakah masih ada yang belum berhasil? Oke, kalau sudah berhasil, di LMS dengan course name Teaching and Learning, ini ada beberapa slot. Saya bilangnya slot ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita biasanya istilahnya week gitu ya, atau pertemuan. Saya bilang istilahnya slot. Di sini ada slot pelatihan dosen, pelatihan dosen. Ini isinya adalah semua materi pelatihan yang pernah disampaikan ke Bapak Ibu lewat kegiatan pelatihan dosen. Kita akan fokus mulai di slot regulasi pemerintah. Ini sifatnya saya informasi saja bahwa rujukan kita dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran itu tidak jauh dari regulasi pemerintah. Baik itu regulasi yang menjelaskan peran kita yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, kemudian peran daripada perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12, kemudian acuan daripada kerangka kerja daripada Nasional Indonesia tentang target pembelajaran jenjang sarjana di level 6, yaitu mencapai kompetensi di bidang analisis itu di Perpres nomor 8. Kemudian penjaminan mutu tentang proses pembelajaran itu tertuang di Permendikbudristek nomor 53. Kemudian adanya asesmen penilaian nantinya sesuai dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi tahun 2023. Kemudian juga ada acuan kurikulum perguruan tinggi yang kita gunakan untuk 2023. Kurikulum 2023 masih mengacu kepada kurikulum perguruan tinggi tahun 2020. Sementara acuan baru tahun 2024 itu baru akan dijadikan rujukan ketika menyusun kurikulum 2027. Kemudian juga ada panduan MBKM, barangkali nanti ada Bapak Ibu yang terlibat sebagai dosen pengampu di kelas MBKM gitu ya, bisa mengacu kepada aturan yang tertuang di sini, kemudian juga aturan daripada beban kinerja dosen. Nah, jadi ini memang sengaja regulasi-regulasi disediakan oleh TLC supaya kita memiliki satu referensi yang sama.
Saya tidak akan membahas ini hanya sekedar informasi saja. Kemudian di slot berikutnya di dokumen UPJ, ini berisikan seluruh dokumen mutu yang dimiliki oleh UPJ sebagai panduan kita di dalam penyelenggaraan pengajaran dan pembelajaran. Nah, ada panduan kurikulum untuk mata kuliah umum itu tertuang di kurikulum 2023, baik itu di FHB maupun di FTD. Jadi tidak ada kurikulum khusus untuk MKU, namun informasi terkait kurikulum MKU itu terdapat di dalam kurikulum FHB maupun FTD. Kemudian pemetaan CPL juga tertuang di kurikulum ya Bapak Ibu. Kemudian ada kalender akademik. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat detailnya tentang rencana perkuliahan di semester Gasal. Kita akan mulai di bulan September tanggal 2 dan berakhir di bulan Desember nantinya. Kemudian ada peraturan akademik dan lain sebagainya, termasuk juga template RPS, RTM, contohnya, serta POB dari proses pembelajaran. Nah, ini yang nanti akan banyak kita diskusikan. Nah, saya mulai dari kalender akademik, sebagaimana disampaikan di dalam kalender akademik ini, tanggal 2 September kita sudah mulai melakukan perkuliahan. Sambil membuka kolabor, Bapak Ibu juga bisa membuka MyUPJ untuk mengecek jadwal perkuliahan Bapak Ibu. Sebagaimana yang biasanya kita lakukan, jadwal MKU itu terselenggara setiap hari Selasa atau Kamis atau dan gitu ya. Selasa dan Jumat. Jadi Bapak Ibu untuk mengecek jadwalnya boleh sambil melihat MyUPJ, kemudian diklik kolom beranda atau di perkuliahan kelas. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terkait jadwal perkuliahan dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Nah, saya informasikan khusus untuk mata kuliah wawasan kewirausahaan itu memang dosennya belum difinalkan, Pak Trio. Insya Allah hari ini kita akan finalkan karena hari Jumat lalu kita baru menyelesaikan proses BRS sehingga kita baru dapat final jumlah kelas yang akan diampu. Kalau berdasarkan data yang sudah disiapkan untuk MKU, kecuali bahasa Inggris, seperti agama, bahasa Indonesia, wawasan kewirausahaan, itu total kelasnya ada 12. Nah, Bapak Ibu semua, kecuali wawasan kewirausahaan, kita belum melakukan mapping dosen pengampu. Untuk agama dan bahasa Indonesia itu sudah terjadwalkan. Silakan Bapak Ibu mengecek jadwalnya terlebih dahulu. Nah, sementara untuk bahasa Inggris, karena pesertanya adalah dari angkatan 2023, di mana jumlahnya 2 kali lipat dari angkatan 2024. Angkatan 2024 jumlah mabanya di angka 400 ya Bapak Ibu ya, 400 sekian. Sehingga dari angka tersebut kita akan menyelenggarakan sebanyak 12 kelas. Sementara untuk bahasa Inggris, pesertanya itu ada di angka 800. Jadi kalau kita petakan, kita akan menyelenggarakan di 21 kelas. Nah, jadi Bapak Ibu semua silakan mengecek jadwal, pastikan jadwalnya sudah ada di MyUPJ dan sudah sesuai, termasuk juga untuk Ibu Clara dan juga Pak Ronald ya. Kalau sudah dapat jadwalnya, Bapak Ibu bisa kembali ke LMS Kolabor, kemudian mengecek kembali apakah kelas mata kuliah yang akan diampu itu sudah tercreate, supaya Bapak Ibu mulai hari ini bisa melengkapi apa yang diwajibkan di dalam proses pembelajaran. Pastikan kelas di Kolabor juga itu sesuai dengan jadwal yang ada di MyUPJ. Contoh, Ibu Clara mengampu kelas bahasa Inggris untuk Kom A dan Kom B. Apakah di Kolabor sudah muncul course name untuk bahasa Inggris Kom A dan Kom B gitu ya. Pak Ronald untuk Kom C dan Kom D. Kemudian begitu seterusnya. Silakan Bapak Ibu sambil mengecek kalau ada yang tidak sesuai, boleh nanti disampaikan di kolom chat supaya Mas Christoph bisa melakukan penyesuaian kembali. Saya coba untuk mata kuliah agama ya.
Nah, mata kuliah agama di sini ada 12 kelas. Bapak Ibu untuk tahun akademik 2024-2025, model kelas yang dibuka oleh UPJ itu ada 4 model. Nanti saya akan jelaskan di pelaksanaan. Kalau di sini kita kenalnya ada kelas reguler, itu hanya ada inisial prodi saja. Kemudian ada yang namanya blended learning bersama dengan Pintar, biasanya itu kodenya adalah MANBL gitu ya. Kemudian kita ada juga namanya blended plus. Itu di sini kodenya adalah nama prodi kemudian ada B plus gitu, blended plus. Apa maksud dari kelas ini nanti akan saya jelaskan di bagian pelaksanaan proses pembelajaran. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan jadwal yang ada di MUPJ dan sesuaian antara kelas yang ada di Kolabor? Bapak Ibu nanti kalau sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah mengunggah seluruh atribut pengajaran mulai dari RPS, RTM, materi, video, forum diskusi, dan lain sebagainya ya. Boleh diharapkan Bapak Ibu mengunggah full full selama 14 pertemuan. Jadi ada 14 slot nanti yang tersedia di sini. Kalau ada pelaksanaan UTS dan UAS berarti ada 16 slot yang Bapak Ibu sudah lengkapi, kemudian Bapak Ibu sediakan. Jangan khawatir nanti untuk peserta kelas khusus untuk MKU itu nanti akan dibantu injeksinya oleh TLC. Kami akan melakukan proses book enrollment berdasarkan data peserta yang ada di MUPJ. Jadi Bapak Ibu cukup untuk melengkapi semua atribut pengajaran saja di Kolabor. Bapak Ibu juga bisa melakukan proses import data jika memang secara materi atau secara konten itu masih sama dengan konten yang Bapak Ibu sampaikan di tahun akademik awal lalu ya, di tahun akademik 23-24. Bagaimana? Apakah sudah sesuai Bapak Ibu? Aman ya? Oke, kalau aman, saya lanjutkan ke RPS. Nah, RPS itu yang sudah final, artinya sudah sampai proses pendatangan lengkap. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ocw.upj.ac.id. Saya bantu tuliskan di kolom chat ya. Kita masih menggunakan RPS dan RTM yang sama. Saya hanya ingin mengajak lagi untuk kesesuaian datanya nanti. Saya mulai mungkin dari mata kuliah agama ya. Agama. Oh iya, saya sampaikan terlebih dahulu. Bapak Ibu, karena mata kuliah umum ini sifatnya adalah kelas paralel dengan jumlah yang banyak, maka setiap kelompok mata kuliahnya itu akan ditunjuk seorang koordinator. Nantinya koordinator ini akan diberikan surat tugas yang dapat diklaim pada saat evaluasi BKD akhir semester, yaitu pada bidang pendidikan, pada sub bidang pengembangan bahan ajar. Nanti Bapak Ibu bisa mengklaim penugasan itu sebagai perhitungan poin BKD. Untuk mata kuliah agama, koordinator mata kuliah adalah Ibu Eva. Kemudian untuk bahasa Indonesia, koordinator mata kuliahnya adalah Ibu Rizky. Untuk wawasan kewirausahaan, koordinator mata kuliahnya adalah Bapak Trio. Nah, untuk English for Specific Purpose, kita menunjuk koordinator baru, yaitu dosen tetap yang dimiliki oleh UPJ, yaitu Ibu Clara. Selain sebagai dosen, beliau juga merupakan dekan dari Fakultas Humaniora dan Bisnis. Selamat pagi, Bu Clara.
Selamat pagi Bu Sat, selamat pagi Ibu Bapak semua. Ya, mohon bantuannya ya Bu nanti selaku koordinator bahasa Inggris ini Bu Clara. Siap Bu Sat, terima Ya, kasih atas kepercayaannya. terima kasih kembali Ibu. Oke, nah saya lanjut ke RPS. Nah Bapak Ibu, fokusnya saya adalah Bapak Ibu tentunya sudah merumuskan CPL, CPMK, dan sub CPMK sesuai dengan apa yang tertuang di buku kurikulum. Saya hanya ingin menghimbau kembali terkait dengan asesmennya Bapak Ibu. Nah, di sini asesmennya perlu dilakukan penyesuaian. Asesmen ini itu terdiri dari 6 pilihan. Nanti akan saya jelaskan di POB penilaian proses pembelajaran, di mana 6 pilihan itu sesuai dengan regulasi yang dimiliki oleh Dikti. Jadi kalau misalkan saya klik nih di My UPJ, saya intip di semester gasa lalu ya, misalkan ya. Ini agama, oke. Saya lihat dulu nilai perkuliahan. Nah, pilihan yang dimaksud kalau misalkan di POB penilaian, kita itu memiliki 6 pilihan Bapak Ibu. 6-nya itu adalah, nah ini ya, ada partisipatif. Partisipatif ini adalah asesmen dalam bentuk case method. Kemudian ada project, ada tugas, ada kuis, ada ujian tertulis, baik itu yang diselenggarakan di tengah semester maupun di akhir semester. Jadi untuk kita melakukan asesmen terhadap pencapaian sub CPMK, itu kita bisa menyesuaikan pilihannya dari 6 kriteria ini, 6 komponen ini. Kalau untuk agama dan bahasa Indonesia, kebetulan di semester ini kita akan mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek. Maka seperti kesepakatan di tim panitia, kita sudah memiliki rumusan penilaian ya. Mohon nanti di RPS-nya disesuaikan. Kalau di sini semua asesmennya itu hanya 2 model, kasus dan juga project. Nah, nanti ini mohon disesuaikan dengan kesepakatan kita. Kalau terlupa, Bapak Ibu bisa ngecek di LMS Kolabor dengan course name-nya adalah Hibah MKWK. Di sana ada notulensi. Notulensi pelatihan yang kita laksanakan di Hotel Santika, di situ masih tercatat komponen penilaian yang akan kita definisikan. Nah, sehingga kalau tahun lalu, ini kan bentuknya ada tugas, ada ujian tertulis, diselenggarakan di tengah semester, dan juga ada proyek dengan bobotnya masing-masing. Nanti ini akan dilakukan penyesuaian, termasuk penyesuaian di dokumen RPS-nya. Konsentrasinya di situ, dan untuk rincian pertemuan mingguan itu juga sudah kita finalkan ya Bapak Ibu pada saat kita melakukan pelatihan di Hotel Santika. Nanti mohon bantuannya untuk menyesuaikan kembali. Itu saja, mungkin nanti perlu dikoordinasikan oleh koordinator. Untuk materinya, nah koordinator nanti akan dibantu oleh Mas Christoph untuk mengunggah seluruh materi yang dibutuhkan. Tentunya materi itu sesuai dengan rancangan pertemuan dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-16 yang ada di RPS. Boleh dengan cara mengimport materi yang ada dari pertemuan Gasal 2324. Nanti Mas Christoph akan berkoordinasi dengan Ibu Eva ya selaku koordinator untuk mematangkan seluruh konten ajar yang akan disediakan di Kolabor. Nah, jika sudah tersedia satu slot master, nanti Mas Christoph akan membantu menduplikasikan ke 11 kelas lainnya. Begitu juga dengan penyesuaian RPS ya Bapak Ibu, karena kita punya luaran adalah project dalam bentuk video, dalam bentuk poster, dan juga book chapter. Nanti untuk RTM-nya mohon disesuaikan. Kalau boleh, dalam minggu ini sudah harus final karena
kita punya waktu mutu. Waktu mutunya adalah maksimal 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai, itu kita sudah melengkapi seluruh konten ajar di Kolabor. Jadi ketika nanti pertemuan pertama pada hari Selasa atau pada hari Jumat, ketika Bapak Ibu menyampaikan informasi awal terkait rencana pembelajaran kepada mahasiswa, seluruh perangkat ajar kita sudah lengkap di Kolabor. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau mungkin nanti disampaikan di sesi tanya jawab ya. Saya lanjut ke tim Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya sama. Saya fokusnya kepada mekanisme asesmen di sini. Nanti disesuaikan dengan hasil kesepakatan kita ketika melakukan pelatihan dan koordinasi di Hotel Santika. Boleh intip lagi notulensinya kalau terlupa, seperti itu. Mohon bantuan Ibu Rizky dalam hal ini untuk mengkoordinir eh, apa namanya, perbaruan dokumen RPS maupun RTM, begitu juga dengan nanti nilai gitu ya. Nanti untuk koordinasi nilai ini, komponen nilai di MUPJ akan dibantu oleh Mas Hendra. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ke BP, nanti Mas Hendra yang akan membantu mengkoordinir kesesuaian komponen penilaian ini berdasarkan informasi yang sudah Bapak Ibu update di dokumen RPS dan RTM-nya. Jadi dalam minggu ini kita usahakan begitu ya, sama dengan mata kuliah agama, seluruh konten ajarnya nanti sudah harus dilengkapi. Nanti Mas Christoph akan berkoordinasi dengan Ibu Rizky juga untuk memastikan seluruh konten ajar yang akan kita lengkapi di LMS Kolabor. Ya, baik Ibu, siap. Ya, oke. Saya berlanjut lagi ke tim bahasa Inggris ya. Tim bahasa Inggris ini kita di dalam pembelajaran semester Gasal, selain LMS Kolabor yang tentunya kontennya dari Bapak Ibu semua, LSE juga kembali bekerja sama dengan Petraverse. Jadi konten pembelajaran di Petra akan kita langgan selama 3 bulan. Nanti di pertemuan keberapa nanti akan saya sampaikan pada saat informasi pelaksanaan proses ya. Dan untuk TOT penggunaan Petraverse menggunakan Story Journey itu baru akan kita lakukan di minggu ketiga bulan September Bapak Ibu. Undangannya akan kami susulkan. Dan untuk Story Journey ini alhamdulillahnya ada perbaikan dari Petra di mana platformnya tidak lagi web based. Kalau semester lalu kita pakainya web based, itu ada kendala yang paling besar adalah akses gitu ya, di mana ketika sistem diakses secara beramai-ramai dalam jumlah user melebihi 100 orang itu ada apa namanya, waktu tunda atau delay time yang diberikan oleh sistem. Nah, saat ini kita sudah memfasilitasi dengan platform mobile base, jadi mahasiswa bisa mengikuti pembelajarannya menggunakan smartphone-nya mereka, dan ada fitur untuk dosen juga, sehingga dosen bisa memonitor aktivitas pembelajaran. Kemudian nanti untuk TOT-nya akan kami susulkan di bulan September ya Bapak Ibu. Nah, untuk RPS-nya ini kurang lebih poin-poinnya sudah disesuaikan oleh tim Petra. Kita akan menggunakan blended learning. Seluruh MKU itu kita sudah mengadopsi model pembelajarannya adalah bauran atau blended learning. Artinya ada sesi di mana kita mendelivery materi secara online, baik itu sinkronus maupun asinkronus. Ada sesi di mana kita mendelivery materinya secara offline. Jadi tidak full offline selama 14 pertemuan, tapi ada blended learning-nya. Nah, di sini nanti akan saya share, saya akan unggah di Kolabor, RPS dan RTM yang dituliskan oleh tim Petra, di mana RPS ini sebenarnya adalah menyesuaikan dari RPS RTM Bahasa Inggris yang sudah difinalkan oleh tim Bahasa Inggris sebelumnya gitu ya. Jadi topik pembelajaran mereka, CPMK, sub CPMK, serta aktivitas setiap minggunya ini sudah dirumuskan oleh tim Petra. Nanti
Mas Christoph juga akan berkoordinasi dengan Ibu Clara terkait pelengkapan, karena semester lalu mungkin ada tim bahasa Inggris yang mengkoordinir khusus untuk bahasa Inggris. Selain dengan Ibu Clara, Mas Christoph juga nanti akan berkoordinir dengan tim dosen lama. Tim dosen lama Ibu Andi ya sepertinya nanti akan dicolek juga dengan oleh Mas Christoph untuk koordinasi konten-konten yang akan disediakan di LMS Kolabor. Nah, untuk bahasa Inggris ini Bapak Ibu ada titipan dari UPJ juga bahwa pelaksanaan ujian akhir semesternya itu akan diselenggarakan bersama dengan mitra dari UPJ yaitu British Council dalam bentuk Assessment English Score. Nanti semua proses pembelajaran ini akan dievaluasi dalam bentuk mekanisme UAS, ujian akhir semester, ujian tertulis bersama dengan English Score. Nanti informasinya akan saya finalkan ketika kita melakukan TOT di bulan September mendatang. Jadi khusus bahasa Inggris, konten pembelajarannya bersumber dari Bapak Ibu semua, dikoordinir oleh koordinator nantinya, kemudian bersumber dari konten dari story journey-nya Petra. Kemudian untuk asesmen finalnya, salah satu komponen penilaiannya adalah English Score dalam bentuk UAS yang dilaksanakan di pertemuan ke-16. Nanti ada minimum score yang akan kita koordinasikan pemetaannya terhadap grade ya, nilai akhir yang diperoleh oleh mahasiswa. Kemudian untuk yang mata kuliah wawasan kewirausahaan, saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Trio ya. Kita juga sudah melakukan pemetaan terhadap konten. Untuk wawasan kewirausahaan, kita akan berkolaborasi kontennya selain dari dosen adalah dari Coursera. Nah, nanti kita akan merumuskan terkait komponen penilaian yang akan kita jadikan asesmen di mahasiswa. Seperti itu. Jadi, keseluruhan mata kuliah umum ini untuk asesmen finalnya itu umumnya berupa project untuk agama dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris berupa ujian tertulis English Score bersama British Council. Kemudian untuk wawasan kewirausahaan itu asesmen finalnya dalam bentuk pameran atau inovasi bisnis atau mungkin showcase gitu ya Pak Trio ya. Iya, Jadi betul. memang untuk MKU kita sudah menerapkan benar-benar model pembelajaran berbasis project. Itu untuk rencana pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan, ini saya share sedikit saja terkait peraturan akademik baru, tidak semuanya. File ini sudah ada di Kolabor. Saya hanya menekankan kepada proses pembelajarannya Bapak Ibu. Untuk proses pembelajaran, ini yang tadi saya katakan, ini adalah kalender akademik ya. Untuk proses pembelajaran, jam perkuliahan masih sama. Untuk kelas reguler itu ada di hari Senin sampai dengan Jumat, dari slot 1, 7.30, sampai dengan slot yang keempat, pukul 15.30. Tidak ada perubahan Bapak Ibu. Kemudian untuk kelengkapan perkuliahan, kurang lebih seperti ini. Karena kita itu akan mengambil model kelasnya BC atau blended course, maka yang harus kita persiapkan tentunya RPS dan RTM, baik itu di Kolabor, nanti finalnya akan kami unggah ke OCW. Kemudian untuk slide PPT, itu kita sediakan di setiap minggunya, baik itu slide yang berasal dari dosen pengampu maupun berasal dari platform digital seperti Coursera atau Story Journey. Kemudian untuk video itu juga kita sediakan. Untuk video ini sifatnya boleh yang Ibu Bapak create mandiri, boleh yang Bapak Ibu jadikan rujukan, mungkin sumbernya dari YouTube, boleh, nanti tinggal disematkan di pertemuan. Kemudian untuk tugas disesuaikan dengan RPS dan RTM. Untuk forum diskusi ini kita sesuaikan dengan minggu online, khususnya adalah online asinkronus gitu ya. Kemudian yang dimention lagi adalah ini
ini adalah proses pembelajaran kita. Karena kita blended, berarti ada 7 pertemuan online dan ada 7 pertemuan offline. Online-nya itu berada di minggu keempat dengan asinkronus. Periode sekarang ini masih tahapan transisi, Bapak. Kalau untuk asinkronus berarti kita memanfaatkan moda yang namanya story journey atau kolabor atau Petraverse. Kemudian untuk yang sinkronus itu bisa dimanfaatkan dengan moda platform digital atau menggunakan meeting online. Misalkan Bapak Ibu ingin berkoordinasi dengan mahasiswa melalui Zoom, melalui Gmeet, melalui platform digital lainnya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan link Zoom untuk fasilitas pembelajaran sinkronus, boleh menghubungi Mas Hendra. Nanti Mas Hendra akan bantu membuatkan link Zoom-nya ya, yang sifatnya adalah unlimited. Ada di pertemuan 4, 5, 6, kemudian 11, 12, 13, dan 14. Kecuali untuk mata kuliah agama dan bahasa Indonesia ya, kita sudah melakukan penyesuaian kemarin. Tidak ada perubahan dari penyesuaian yang sudah disepakati di sesi pelatihan di Hotel Santika. Ini sifatnya hanya untuk penyesuaian di mata kuliah wawasan kewirausahaan dan juga nanti bahasa Inggris. Nah, ini adalah model pembelajaran kita, Bapak Ibu. Untuk yang sesi online disampaikan, kita ada maksimal peserta, Bapak Ibu. Jadi, kalau di sesi tatap muka, itu rasio kita adalah 1 dosen versus 45 orang mahasiswa, gitu ya. Tapi kalau di sesi online, itu untuk perhitungan kehadiran, itu akan ada efisiensi rasio Bapak Ibu. Dari 1:45 menjadi 1:100. Sesi 1 dengan rasio berbanding 100 pada sesi online itu tidak dituntaskan dalam 1 hari. Jadi untuk presensinya, untuk gradingnya, untuk koordinasinya itu terbuka selama 1 minggu pertemuan. Oleh karena itu, kita mengefisiensikan jumlah rasio, jadi perhitungan kehadiran Bapak Ibu yang nanti akan diklaim sebagai honor untuk sesi online itu dihitungnya tidak 1:45, tapi 1:100. Artinya apa? Contoh ya, misalkan saya mengampu kelas mahasiswa, saya mengampu 2 kelas, sipil dan juga kelas arsitektur. Kalau saya hadir mengampu di sesi offline, maka perhitungan honor saya adalah 2 kelas, karena saya mengampu 2 kelas gitu. Tapi begitu saya masuk di sesi online, maka ada penyesuaian efisiensi untuk perhitungan honor, yang tadinya 1 pertemuan itu 2 kelas, itu menjadi 1 kelas, karena rasionya 1:100, Bapak Ibu. Ini adalah efisiensi karena kenapa efisiensi ini dilakukan menjadi 1:100? Karena 1, masa kita untuk memberikan atau menuntaskan proses pembelajaran itu dimaksimalkan 1 minggu. Yang kedua, kita tidak melakukan visit ke UPJ, Bapak Ibu bisa menyelesaikan proses pembelajarannya itu dari mana saja, dari kapan saja, dengan waktu slot 7 hari tadi ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah untuk proses pembelajaran. Untuk rupiah yang diberikan per SKS tidak berubah Bapak Ibu, sama dengan aturan sebelumnya. Seperti itu ya. Kemudian yang berikut lagi saya mention adalah ini. Masalah nilai akhir Bapak Ibu. Nilai akhir itu kalau jumlah presensi mahasiswa kurang daripada 75%, artinya dalam kewajiban pertemuan mereka 1 semester itu 14. Minimal pertemuan mereka itu dihadiri 10 kali pertemuan. Apabila lebih, maka akan berlaku reduksi nilai. Nah, reduksi nilai ini di POB sudah saya sesuaikan ya, tidak hanya UAS. Nanti ada yang bingung kalau seandainya tidak ada komponen UAS di dalam asesmennya. Yang direduksi adalah asesmen terakhir dari proses pembelajaran. Contoh,
Wawasan kewirausahaan, komponen penilaiannya hanya ada dua. Yang pertama adalah case method 50% gitu ya, kemudian ada project 50%. Maka kalau ada mahasiswa dengan kehadiran di bawah 75%, nilai mana yang direduksi? Yang direduksi adalah asesmen terakhir. Kalau proyek ini merupakan asesmen terakhir yang dievaluasi ke mahasiswa, maka yang direduksi sebesar 35% itu adalah nilai proyeknya. Seperti itu. Jadi di POB sudah saya sesuaikan, jadi tidak hanya kata-kata UAS, takutnya nanti ada kebingungan gitu ya. Kan saya tidak punya UAS nih komponen nilainya, maka nilai apa yang harus direduksi? Yang direduksi adalah komponen nilai terakhir yang diakses ke mahasiswa. Ini nanti mohon juga pada saat pertemuan pertama, sosialisasi RPS RTM, Bapak Ibu menghimbau kembali kepada mahasiswa bahwa sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di UPJ, untuk aturan presensi yang sebelumnya mungkin mencekal terhadap keikutsertaan mereka di UTS dan UAS, namun peraturan yang baru itu menginformasikan bahwa apabila mahasiswa memiliki presensi kurang daripada 75%, maka siapapun mahasiswa tersebut, mahasiswa beasiswa kah, mahasiswa atlet kah, gitu ya, mahasiswa yang lainnya kah, tetap merasakan perlakuan yang sama, yaitu mengalami reduksi nilai sebesar 35% dari asesmen terakhir yang ditetapkan sebagai evaluasi pembelajaran. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, saatnya ini saya delivery POB, proses pembelajaran. POB sudah berhasil kami finalkan, namun untuk proses legalitas penandatanganan itu kami usahakan minggu ini selesai, karena untuk teknis pembuatan POB ini selain kami merumuskan, perlu ada koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak penjaminan mutu universitas, kemudian atasan langsung, kemudian ini juga harus disampaikan ke Bapak Ibu dosen sebagai pelaksana POB. Kemudian nanti kalau sudah oke, direvisi dan lain sebagainya, baru nanti ditandatangani. Insya Allah ini POB sudah rampung, sudah final, tinggal nanti minggu ini kami memfinalkan tanda tangan, setelah itu nanti akan kita jadikan acuan. Nah, di tugasnya TLC nih, tugasnya TLC adalah memfasilitasi pelaksanaan yang namanya proses pembelajaran. Sesuai dengan Permendikbud nomor 53, proses pembelajaran itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, tahapan yang kedua adalah pelaksanaan, tahapan yang ketiga adalah disebut dengan penilaian. Ketiga tahapan ini tertuang resmi di Permendikbud nomor 53. Nah, saya mulai dari perencanaan proses dulu. Yang dikatakan dengan perencanaan proses adalah kita merumuskan perencanaan berupa capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, cara mencapai, metode, serta cara menilai, di mana nanti semua perencanaan ini tertuang dalam dokumen mutu yang kita kenal di UPJ dengan nama RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Jadi ini sesuai dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023, khususnya di bab 2 tentang Standar Nasional Pendidikan, paragraf 3 tentang standar proses pembelajaran di pasal 12. Nanti Bapak Ibu boleh cross-check gitu ya ke Permendikbudnya. Nah, di sini ada beberapa definisi yang kita sepakati. Definisi ini definisi yang nanti berlaku untuk kita semua, mulai dari definisi kurikulum, definisi daripada RPS, definisi daripada RTM, definisi daripada CPL, definisi daripada CPMK. CPL itu ada yang sifatnya CPL dari SNDikti. Untuk MKU, khususnya mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK, kita murni mengadopsi yang namanya sikap dan juga keterampilan umum yang tertuang di SNDikti, tidak dikurangi, tapi ada penambahan khususnya adalah implementasi terhadap nilai-nilai jaya.
Kemudian ada CPL Prodi, ada CPMK, ada sub CPMK. Definisinya sudah ada. Nah, yang ingin saya tekankan adalah pada CPMK. Nah, sampai hari ini masih banyak pemahaman kita bahwa CPMK itu adalah capaian pembelajaran yang dimiliki oleh nama mata kuliah gitu. Bukan seperti itu. Jadi CPMK itu adalah internalisasi daripada CPL. Jadi turunan daripada CPL yang sudah dirumuskan oleh program studi maupun unit. Sementara sub CPMK ini adalah kemampuan final yang sifatnya bisa diukur, dapat diukur, direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Nah, makanya tadi SCPMK itu harus dirumuskan di setiap pertemuannya. Pertemuan satu akan mensukseskan sub CPMK keberapa. Kemudian secara spesifik juga ini dapat diukur lewat apa? Lewat proses assessment. Gitu. Kalau misalkan di kolabor Bapak Ibu, TLC memberikan contoh ya, contoh RPS dan RTM. Saya contohnya Daslog aja misalkan gitu ya. Nah, di Daslog ini di setiap pertemuan itu ada link Bapak Ibu. Misalkan pertemuan pertama itu akan mencapai ketercapaian sub CPMK yang mana? Sub CPMK 1 kah? Sub CPMK 2 kah? Sub CPMK 3 kah gitu ya. Kemudian untuk mengevaluasi ketercapaian ini, kira-kira nanti asesmennya apa? Kuis kah? Tugas kah? Case method kah? Atau yang lain? Ini Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Jadi idealnya setiap pertemuan seperti dengan yang didefinisikan, bahwa sub CPMK itu dapat diukur dan direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Ya. Kemudian apa itu sikap, apa itu pengetahuan, apa itu keterampilan. Keterampilan ada umum, ada khusus, ini ada definisinya Bapak Ibu. Kemudian apa itu kriteria penilaian, apa itu indikator penilaian, asesmen, dan lain sebagainya, ini sudah ada di definisi. Metode pembelajarannya bagaimana, apa yang menjadi sumber pembelajaran buat mahasiswa, bagaimana mekanisme pengajaran, bagaimana mekanisme pembelajaran. Kalau pengajaran adalah cara kita dosen untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa, apakah tetap muka di kelas, apa menggunakan LMS Kolabor, apa Coursera, dan lain sebagainya. Kalau pembelajaran adalah interaksi yang dibangun antara dosen ketika pembelajaran itu berlangsung. Dosen, koordinator dosen pengampu, kemudian koordinator keilmuan, ini definisinya ada, saya tidak bahas panjang lebar. Ketentuannya ini sudah tertuang, di dalamnya juga nanti ada template yang bisa kita lengkapi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, template-nya sudah sesuai, tidak ada perubahan sama sekali. Hanya saja tadi titipan saya adalah menyesuaikan kembali terkait dengan ini. Asesmen yang akan kita tentukan untuk mencapai sub CPMK, dan sub CPMK itu nanti kita rencanakan akan tercapai di pertemuan berapa hingga ke berapa. Itu untuk POB perencanaan, tidak ada perubahan sebenarnya, hanya ada penyesuaian saja. Saya lanjut ke pelaksanaan. Pelaksanaan ini juga masih mengacu kepada Permendikbud nomor 53 pasal 13. Kalau tadi prosesnya ada di pasal 12 perencanaan, kalau untuk pelaksanaan ada di pasal 13 Bapak Ibu. Apa yang akan kita pahami di sini? Kalau berbicara tentang pelaksanaan, berarti berbicara tentang struktur dosen, arahan, bentuk, strategi, metode, serta dengan proses yang terjadi di lapangan gitu ya. Di sini nanti akan ada definisi tentang semester, SKS, apa itu pembelajaran tatap muka, apa itu pembelajaran daring sinkronus, apa itu pembelajaran daring asinkronus, apa itu LMS gitu ya. LMS tidak hanya terfokus pada kolabor saja, tetapi juga pada konten pembelajaran dari mitra kita seperti Coursera dan juga Story Journey atau Petraverse gitu ya. Kemudian apa itu dosen? Di dalam ketentuan
sudah juga menyesuaikan dengan Permendikbud dan juga peraturan akademik UPJ. Satu semester itu ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Untuk pelaksanaannya kita diwajibkan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Kemudian memberikan kesempatan belajar yang sama, tidak membeda-bedakan mahasiswa. Ini mahasiswa atlet misalkan, oh kita khususkan, tidak. Tapi diberikan kesempatan yang sama dengan mahasiswa yang lainnya. Kita menjamin keamanan, kenyamanan sepanjang proses pembelajaran itu terlaksana. Untuk kita memberikan fleksibilitas, nah fleksibilitas ini tertuang dalam Permendikbud yang coba diinternalisasi oleh UPJ. Oleh karenanya lah kita memberikan fleksibilitas. Namanya fleksibilitas berarti proses pembelajaran tidak hanya terjadi pada satu tempat saja, tapi boleh di multi tempat, di multi waktu. Makanya di UPJ menyelenggarakan dalam bentuk tatap muka, face to face, ada online. Online-nya ini ada dalam bentuk online course. Online course berarti full aksesnya online. Kita bertemunya di maya, di dunia maya gitu ya, tidak bertemu di kelas gitu. Sementara kalau di blended course kita masih ada pertemuan di kelas. Khusus untuk MKU, sejak semester genap kemarin kami sudah mengimplementasikan seluruh mata kuliah MKU itu terselenggara dengan cara blended course atau pembelajaran bauran. Untuk yang sinkronus, kita bisa menggunakan fasilitas Zoom, Gmeet, Teams, atau yang lainnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, jika Bapak Ibu membutuhkan fasilitas Zoom Unlimited, boleh koordinasi dengan Mas Hendra. Nanti Mas Hendra akan bantu buatkan linknya. Kemudian untuk yang asinkronus, bisa menggunakan LMS Kolabor atau LMS Mitra. Nah, nanti untuk Kolabor bisa berkoordinasi dengan Mas Christoph, termasuk juga Story Journey Petraverse berkoordinasi dengan Mas Christoph. Untuk yang Coursera nanti akan difasilitasi oleh Pak Trio dari unit Jekal. Nanti Pak Trio juga akan dibantu oleh Mas Christoph ya untuk bisa memfasilitasi asinkronus ini ke dalam proses pembelajaran. Kemudian di semester genap kemarin juga kami TLC sudah memastikan bahwa untuk mendukung proses pembelajaran serta penyediaan konten, maka LMS Kolabor itu menjadi portal pertama yang menyediakan seluruh konten pembelajaran untuk dosen maupun mahasiswa. Ini juga akan mendukung proses pembelajaran tidak hanya yang modelnya online, tetapi juga untuk mendukung yang proses pembelajaran tatap muka di kelas. Jadi LMS Kolabor ini menjadi fasilitas pembelajaran utama di UPJ untuk penyediaan konten-konten pembelajaran. Nanti untuk LMS Mitra akan diintegrasikan di LMS Kolabor. Jadi untuk bisa mengakses Coursera, mahasiswa tidak perlu langsung ke Coursera supaya tidak hektik gitu ya. Kita melalui jalur LMS Kolabor supaya arahannya itu jadi lebih clear dari dosen ke mahasiswa. Untuk proses registrasi mata kuliah di LMS Kolabor itu akan dibantu oleh TLC. Bapak Ibu, BPP-LSE ini nama yang kami singkat dari struktur organisasi. BPP ini adalah bagian pengajaran dan pembelajaran. Tapi yang lebih familiar yang digunakan TLC gitu ya, berarti TLC aja pokoknya. Jadi semua proses registrasi mata kuliah di LMS Kolabor akan dibantu oleh TLC, PIC-nya adalah Mas Christoph, nanti akan disesuaikan dengan jadwal perkuliahan yang ada di MPJ. Nah, kelengkapannya ini Bapak Ibu, di dalam POB ini waktunya sudah ada. Jadi 1 minggu sebelum perkuliahan temuan 1 dimulai, semua konten ini idealnya sudah harus terunggah di Kolabor. Nanti Mas Christoph akan bantu jadi koordinator untuk berkoordinasi dengan para koordinator mata kuliah, gitu ya. Ini tidak saya jelaskan, tapi bisa Bapak Ibu baca nanti. Kemudian termasuk nanti di tahun akademik ini kita juga menerima mahasiswa dengan jalur RPL ya Bapak Ibu. RPL ini apakah masuk di kelas reguler, reguler plus, blended maupun blended pintar nanti akan disesuaikan. Proses pembelajaran kita setahun itu ada 2 semester, beban belajar nantinya akan
dinyatakan dalam satuan kredit semester, satu mata kuliah minimal 1 SKS, satu SKS-nya 170 menit per pertemuan, per minggu, per semester. Kalau kita konversi ke ukuran jam, satu semester itu untuk satu SKS adalah 45 jam. Nanti ini akan ada penyesuaian khususnya untuk penyesuaian ke platform mitra gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesi asinkronus, mahasiswa mengakses link di platform mitra kita, maka akan ada penyesuaian perhitungan per SKS-nya. Nah, kemudian untuk proses belajar ini bentuknya banyak Bapak Ibu. Bisa kuliah, bisa responsi, bisa tutorial, seminar, praktek, riset, desain, kemudian tugas akhir, magang, dan lain sebagainya. Untuk pemenuhan beban belajar, metode kita di kelas bisa disampaikan dengan cara forum group discussion, kemudian ada role play, ada discovery learning, ada collaborative learning, dan lain sebagainya. Ini nanti Bapak Ibu yang menyesuaikan. Ini aturan dari satuan SKS-nya untuk durasi kuliah maupun seminar dan praktikum. Kemudian ini untuk waktu perkuliahan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mulai TA 2425 ini kami di UPJ itu menyelenggarakan 4 model kelas. Kalau reguler itu 86%-nya tatap muka dari sesi 1 sampai dengan sesi 4, hari Senin sampai hari Jumat. Jadwalnya nanti sesuai dengan penjadwalan di MyUPJ. Nah, selain itu, untuk reguler sendiri itu karena tadi ingin memenuhi aspek fleksibilitas, maka untuk yang face-to-face itu tetap ada sesi asinkronusnya, yaitu di pertemuan 4 dan pertemuan ke-12. Nah, sementara untuk yang regular plus ini menyesuaikan ada porsi luring dan daring. Untuk kita saat ini, kita masuk di mode ini ya Bapak Ibu. Kelas kita adalah kelas reguler, namun untuk pembelajarannya kita menggunakan blended course. Nah, blended course itu yang tadi 7 online, 7 offline. Nah, ini. Kemudian untuk prosedurnya sama, kapan online, kapan offline, ini sudah ada tertuang di sini, Bapak Ibu nanti tinggal mengikutinya saja. Terakhir dari saya yang ingin saya share adalah penilaian. Nah, ini juga masih sesuai dengan Permendikbud pasal 24, bahwa penilaian itu harus sesuai dengan kegiatan asesmen yang tertuang dalam perencanaan, dalam RPS, dan juga yang dilaksanakan di kelas. Nah, bagaimana untuk proses penilaian sendiri? Untuk standar penilaian, itu kita menggunakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ini sesuai dengan Permendikbud. Kemudian penilaian itu dapat berupa formatif. Kalau formatif berarti penilaian observasi yang kita lakukan ke anak-anak gitu ya, apakah mereka mampu mengikuti pembelajaran di kelas, atau penilaian secara sumatif. Kalau sumatif ya berarti lewat aktivitas, apakah itu case method, apakah itu project, apakah itu tugas, kuis, UTS maupun UAS gitu. Nah, kita juga mengikuti untuk komponen penilaian sesuai dengan regulasi pemerintah. Ini juga sudah tertuang di MyUPJ. Bapak Ibu sifatnya bisa memilih ya, apakah partisipatif, project, tugas, dengan bobot masing-masing. Nah, kalau pembelajarannya modelnya adalah project, maka komponen penilaian kita itu sesuai dengan yang ada di tabel ini. Untuk partisipatif boleh 0 Bapak Ibu. Atau kalau misalkan ini dilibatkan maksimal adalah 20%. Sementara untuk komponen project itu range-nya dari 50 sampai 70 bobotnya. Tugas boleh kosong, kuisnya boleh kosong, UTS-nya boleh kosong, namun UAS-nya ini tetap harus ada dilakukan pembelajaran berbasis project. Nah, intinya kalau
keenam komponen penilaian ini kita jumlahkan, maksimalnya adalah 100. Kalau untuk pembelajaran yang bersama dengan mitra, kita sebut dengan pembelajaran kolaboratif. Nanti ini adalah kalau pembelajarannya bersama dengan Coursera, pembelajarannya bersama dengan Petraverse, kita mengacu ke komponen nilai ini. Partisipatifnya 70%, proyek tugas kuis dan UTS boleh kosong, UAS-nya adalah 30%. Nilai UAS ini selalu ada, tidak pernah kosong. Tujuannya adalah untuk memvalidasi secara keseluruhan terkait kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang diukur lewat asesmen. Untuk yang Coursera misalkan gitu ya, hasil pembelajarannya diambil 70% dari Coursera. Boleh. Namun 30%-nya itu tetap dilakukan asesmen mandiri oleh dosen untuk memvalidasi apakah 70% nilai yang dihasilkan dari Coursera itu benar-benar dikuasai oleh mahasiswa atau tidak. Begitu juga dengan Petra, Story Journey nanti. Jadi untuk Petra, 70%-nya itu diambil dari kolabor, mungkin dikolekkan dengan Story Journey gitu nilai-nilainya, sementara UAS-nya diambil 30%. Nah, khusus bahasa Inggris, karena kita UAS-nya adalah dalam bentuk English Score, tes bahasa Inggris bersama dengan British Council, maka nilai 30%-nya diambil dari hasil skor akhir. Untuk yang murni teori, tidak pakai kasus, tidak pakai project, itu bisa mengambil namanya pembelajaran kontekstual. Jadi rumusan bobot berapa persen untuk setiap komponennya ini ada di poin 5.8 di POB-nya kita Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan. Yang penting total persentase penilaian secara maksimal itu adalah 100%. Di sini juga dihimbau lagi untuk mahasiswa dengan kehadiran kurang dari 75%, itu dilakukan reduksi sebesar 30% dari komponen nilai UAS atau komponen nilai akhir yang ditetapkan sebagai asesmen final dari proses evaluasi hasil pembelajaran di akhir semester. Itu tadi yang menjelaskan ya. Jadi kalau misalkan saya nggak ada UAS nih, bagaimana cara untuk mereduksi nilai 35? Berarti dari komponen nilai akhir yang ditetapkan sebagai asesmen final. Kemudian ini wajib nanti disosialisasikan kepada mahasiswa saat perkuliahan pertemuan pertama agar mahasiswa kita paham bagaimana mekanisme penilaian yang ditetapkan. Ini acuan penilaian kita mengacu kepada peraturan akademiknya UPJ, yaitu menggunakan sistem penilaian acuan normal atau PAN. Atau juga penilaian acuan patokan atau PAP ya Bapak Ibu, ini adalah nilainya. Kemudian nanti nilainya akan dituangkan dalam indeks prestasi semester, lulus apa tidak lulus itu menggunakan penilaian sumatif. Ini poin 5.13 ini sebenarnya ini tambahan Bapak Ibu, karena di feedernya Dikti itu sudah ada wacana. Jadi nilai akhir itu tidak dalam bentuk grade huruf mutu seperti ini, tetapi nanti akan ada penilaiannya hanya berupa lulus atau tidak lulus. Ini sengaja di POB saya sudah tambahkan supaya menyesuaikan nanti jika regulasi dari pemerintah itu sudah fix dan diimplementasikan di dalam Permendikbud gitu ya. Jadi ini sifatnya adalah tambahan. Itu adalah untuk proses penilaian. Untuk penetapan nilai itu maksimal 1 minggu setelah evaluasi akhir semester, ini sesuai dengan jadwal pengisian nilai di MyUPJ ya Bapak Ibu. Nantinya akan dievaluasi dalam forum Board of Examiners di level fakultas sebelum nanti diumumkan kepada mahasiswa. Oh iya, saya sampaikan lagi bahwa untuk penilaian kepada mahasiswa itu biasanya kan
di semester gasal terakhir ya. Kalau kita udah input nilai di MUPJ, kemudian kita ada fitur umumkan nilai, maka mahasiswa bisa melihat nilainya gitu. Namun sejak semester genap, kita sudah memberlakukan aturan baru di UPJ bahwa sebelum nilai itu dilihat, diumumkan ke mahasiswa, nilai itu akan dievaluasi terlebih dahulu di level fakultas terkait kelayakannya. Kita sebut dengan forum BOE, Bapak Ibu, supaya kita bisa memotret apakah ada kondisi tertentu yang perlu kita evaluasi dan tindak lanjuti sebelum nilai itu diumumkan di mahasiswa. Jadi biasanya kalau di kalender akademik yang baru tuh sudah ada ya informasi kapan mahasiswa itu bisa melihat nilainya. Seperti itu. Itu hal yang ingin saya sampaikan di persiapan perkuliahan yang akan kita mulai tanggal 2 September nanti. Saya izin stop share. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait persiapan ini, monggo langsung di open mic-nya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu. Selamat pagi Bu Saf. Pagi Bu Eva. Sebelumnya saya mohon ya Bu ya, nggak bisa on cam soalnya lagi kurang enak badan. Saya ini ingin make sure aja Bu, tadi saya udah login ke My UPJ dan ke Kolabor. Namun untuk kelasnya nggak sinkron Bu. Kalau di Kolabor ada 4 kelas, namun di My UPJ ada 3 kelas. Nah ini. Oke. Tapi memang kemarin kalau saya lihat di My UPJ 4, tiba-tiba jadi 3 itu ya Bu ya. Oke. Oke. Terus untuk kolabor kan kemarin di dosen agama sudah sepakat menggunakan materi dari saya. Kemarin saya udah udah revisi RPS-nya sesuai dengan template dari Busa. Terus juga sudah saya input seluruh materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Tapi saya nginputnya waktu itu di kelas akuntansi AKT. Nah, sedangkan sekarang di kolabor saya nggak ada kelas itu gitu. Jadi saya mau importnya bagaimana gitu Bu. Itu aja sih Bu. Oke. Mas Christoph, boleh berikan penjelasan. Nanti untuk jadwal mohon disesuaikan lagi ya Mas Christoph ya dengan yang di My UPJ ya. Mas Christoph, monitor. Mas Christoph. Mas Kris ada kendala Bu di di mikrofon. Mic-nya ya. Ya. Oke. Ya, nanti Bu Eva kita akan ngecek lagi ya di LMS-nya. Tentunya kami akan melakukan penyesuaian lagi. Mohon ditunggu hari ini. Penyesuaiannya akan kami lakukan termasuk dengan konten yang sudah di-prepare kemarin untuk prodi akuntansi sebagai master ya berarti Bu Eva ya. Iya, betul Bu. Oke, nanti akan kami lakukan pengecekan dan penyesuaian. Artinya yang sudah disediakan di prodi akuntansi itu sudah lengkap semua, sudah siap diduplikasi ke kelas yang lainnya. RTM-nya yang belum Bu, ternyata saya lupa. Oke, tidak apa-apa, nanti disusulkan saja, nanti koordinasi sama Mas Christoph. Berarti untuk kontennya sudah ready dan siap kita duplikasi ya Bu? Sudah Bu. Oke, Siap. Terima kasih Bu Eva untuk Ya, Bu. konfirmasinya. Sama-sama. Iya, maaf tadi ada kendala ini. Baik, nanti coba saya bantu untuk ini kesalahannya tadi di kolabornya. Bu Eva, nanti sih kita berkomunikasi aja Bu Eva. Baik, Pak. Siap. Ya. Baik itu Bu Saf, makasih. Oke, terima kasih Mas Christoph. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Apakah sudah jelas semuanya? Sekali lagi, informasi tadi itu sudah ada di kolabor, Bapak Ibu. Nanti rekaman Zoom kita hari ini akan diunggah di slot materi rakor, beserta dengan presensi dan notulensinya.
Jadi kalau misalnya ada yang tertinggal atau mungkin ada tidak hadir, bisa mengikuti rekaman yang akan kita sediakan nanti di Kolabor di slot materi rakor. Untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian aman ya sepertinya ya. Kita hanya mengulangi sih sebenarnya dan sedikit menyesuaikan saja terkait dengan aturan yang memang dijelaskan oleh pemerintah, termasuk juga penyesuaian di peraturan akademiknya UPJ. Ibu, maaf izin bertanya sedikit Iya, iya, tentang Ibu. bahasa Inggris. Iya, Ya, apa namanya? Dengan adanya beberapa perubahan untuk mata kuliah ISP ini, berarti kan sepertinya akan perlu diskusi lebih lanjut ya untuk persiapan mata kuliah, terutama untuk materinya. Terus tadi yang kalau nggak salah tadi saya nggak sempat screenshot ada distribusi 16 pertemuan itu kan tidak, maksudnya ada sedikit penyesuaian di situ. Jadi mungkin kami perlu persiapan lebih banyak dengan adanya beberapa hal yang baru itu. iya. Jadi sekarang kami posisinya menunggu di Kolabor ya, atau gimana nih? Betul, Ibu. Ya. Tadi saya sudah sampaikan di Ya. Kolabor itu pada slot dokumen UPJ. Ya, udah saya lihat tadi itu. Ya, di sini ada peraturan akademik. Nanti salah satunya ini ya, slide ini ya, Bu Andi. Nah, jadi kita untuk yang bahasa Inggris dan semua MKU itu akan melaksanakan dengan model blended course atau pembelajaran bauran. Jadi untuk pertemuannya kita mengikuti aturan yang ada di UPJ, yaitu ada 7 pertemuan online dan 7 pertemuan offline. Pertemuan online-nya itu ada di pertemuan 4, 5, 6, 11, 12, 13, dan 14. Nah, nanti pada saat pertemuan online itu anak-anak akan difasilitasi pembelajaran lewat Kolabor dan juga Petraverse. Jadi Petraverse ataupun Kolabornya itu secara online itu akan banyak diakses oleh mahasiswa pada pertemuan online-nya. Online itu yang ditandai dengan SS atau AS. SS itu synchronous system ya, sementara AS itu adalah asynchronous system. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan 1 sampai 3 itu masih tatap muka. Jadi intinya untuk pertemuan tatap mukanya kapan, online-nya kapan, ini sesuai dengan peta ini. Kecuali untuk mata kuliah wawasan kewirausahaan, agama dan bahasa Indonesia, karena kami ada penyesuaian, itu kita tidak mengikuti model ini. Jadi ada penyesuaian ya. Kalau agama dan bahasa Indonesia kebetulan karena ada hibah MKWK, kami kemarin sudah menyepakati kapan sesi online-nya. Sementara untuk wawasan kewirausahaan juga sama, kita sudah menyepakati kapan sesi online-nya seperti itu. Wawasan kewirausahaan akhirnya sama ya Pak Trio ya, tetap di 456 ya, sisi online-nya ya. Iya, 456 betul, Bu. 456 ya, oke sama. Untuk yang bahasa Inggris, kita ngikutin yang ini Bu Andi. Ya, kapan online-nya, kapan offline-nya. Ini materinya ada di di slot dokumen UPJ, kemudian peraturan akademik ini kalau dibuka, ada beberapa mulai dari SK, kemudian ada peraturan akademik. Ini yang model slide itu ada di sini, peraturan akademik. Sementara yang kompres ini yang model buku. Nah, terserah nanti mau nyamannya mau pakai membaca model buku atau model slide gitu ya. Seperti itu Bu Andi. Nah, untuk koordinasi terkait TOT dosen, penggunaan Petraverse, itu nanti akan ada sesinya Bu Andi. Kita akan masuk di pertemuan minggu kedua kayaknya ya. Nanti online saja. Nanti kita akan lakukan penjadwalan bersama dengan tim Petra, khususnya penggunaan fitur-fitur yang ada di platformnya mereka. Itu nanti akan ada TOT-nya, TOT untuk dosen ada, TOT untuk mahasiswa ada. Oke. Bu, punten Bu. Ini untuk kalau yang TOT untuk dosen itu kan diberikan di pekan kedua kemudian seperti itu ya. Tapi untuk melengkapi untuk kelengkapan materi di Kolabor yang harus segera kami
selesaikan. Ini kalau nggak salah tadi ada sedikit penyesuaian ya dengan tentang distribusi 16 pertemuan distribusi capaian RPS. ya Oh, pada iya, iya. RPS itu. Iya. Jadi Kalau maksudnya yang kalau kami maaf, kalau yang bisa kami lakukan kan masih menggunakan distribusi 16 pertemuan sesuai dengan RPS yang semester lalu seperti itu. Tapi dengan adanya ini maka kami belum bisa memperbarui itu gitu loh Bu. Jadi untuk sementara ini tetap kita mengimpor seluruh konten yang ada dari semester sebelumnya saja Ibu Andi supaya melengkapi Oke. terlebih dahulu. Nanti kalau ada sifatnya tambahan itu akan kita tambahkan saja di pertemuan keberapanya Oh seperti iya, itu. Jadi oke. supaya tidak kosong. Ya betul. Supaya tidak kosong. Jadi pada saat pertemuan pertama itu mahasiswa udah ready dengan seluruh konten pembelajaran selama 1 semester seperti itu. Ya. Oke. Makasih Bu. Sama-sama Bu Riri. Monggo, barangkali ada lagi yang ingin disampaikan terkait persiapan. Nanti Mas Hendra akan bantu koordinasi dengan Bapak Ibu terkait dengan konten penilaian. Kemudian Mas Christoph akan koordinasi dengan Bapak Ibu tentang kolabor. Saya nanti akan koordinasi dengan Bapak Ibu tentang persiapan TOT, baik itu Coursera maupun yang Petraverse ya. Nanti perlu kita lakukan TOT untuk seluruh dosen pengampu supaya seluruh dosen memahami bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di semester ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa mungkin sudah cukup clear. Nanti rekaman, notulensi, presensi akan kami unggah di Kolabor, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa selesaikan rapat koordinasinya atau masih ada yang perlu didiskusikan, silakan. Oh iya, di kolom chat dipersilakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Kemudian Ibu Eva sudah share nomor handphonenya. Nanti Bu Clara nanti saya invite Mas Hendra bantu invite Bu Clara di grup tim LSE ya, Baik, Bu. supaya bisa koordinasi. Nah, kita ada grup koordinasi Bu Clara. Nanti kita akan koordinasi di sana dengan seluruh tim dosen. Silakan menggunakan fasilitas WhatsApp group untuk sharing berbagai hal gitu ya. Kemudian kita dari TLC kami coba memfasilitasi supaya informasinya tidak tercecer, Bapak Ibu. Kami memfasilitasi LMS Kolabor ini untuk kita sharing banyak informasi, banyak dokumen. Jadi kalau lupa tinggal cek Kolabor gitu ya. Kalau lupa tinggal cek Kolabor. Kedepannya mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa menambahkan chatbot di Kolabor gitu ya supaya menghindari menghindari badai WhatsApp grup. Pusing Bapak Ibu kalau pakai WhatsApp kebanyakan. Nah, untuk jadwal bisa diajukan ubah jadwal. Nanti Mas Hendra bisa bantu fasilitasi ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya keinginan untuk merevisi jadwalnya. Kalau jadwal itu Mas Hendra koordinatornya Bapak Ibu. Jadi monggo nanti Mas Hendra bantu Bapak Ibunya apabila ada kebutuhan untuk pindah jadwal. Seperti itu ya Bu Pradipta ya. Baik Bu, terima kasih Bu Safitri. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, semoga persiapan kita jauh lebih baik. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan apapun jangan sungkan untuk disampaikan di WhatsApp group supaya kita saling berkoordinasi. Bapak Ibu sehat selalu. Sampai berjumpa lagi di rapat koordinasi selanjutnya. Untuk koordinasi mungkin tidak perlu banyak rapat ya, mungkin di awal semester sama di akhir semester lagi lah nanti kita evaluasi karena kami paham Bapak Ibu semua pasti punya kesibukan yang luar biasa supaya tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu maka kita mungkin akan mengefisiensikan juga mekanisme koordinasinya kita. Baik, sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu Bapak Ibu. Sampai berjumpa nanti di UPJ.
Selamat pagi, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saf. Terima kasih, Bu Saf. Ibu Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya,